Kamu ada Fahmi di Zoom. Cuma ada Fahmi doang yang di Zoom. Bulan dari. Berarti yang ada di sini Intan. Intan yang mana ini ya? Intan. Terus sebelahnya Kamalia. Itu Firly. Novita Sari. Hadir semua. Ya, selamat pagi semua. Ya, Pagi, Pak. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di pertemuan ke-7 ya. Pertemuan sebelum UTS. Di agenda hari ini kita mau sama-sama belajar tentang data mining. Ini dasarnya data mining, sama nanti prakteknya kita coba pakai algoritma decision tree atau C4.5 ya. Sebelumnya udah belajar data mining belum ya? Udah ya. Kita mau ngulas lagi sekarang. Ada dua topik nih kita bahas. Pertama, definisi data mining. Yang pertama, terus yang kedua, task in data mining. Jadi tugas data mining itu apa saja? Masuk di definisi data mining. Ini ada beberapa pendapat ahli mengenai data mining. Yang pertama dari Gartner Group, data mining adalah proses menemukan korelasi, pola, dan tren baru yang bermakna dengan menyaring sejumlah besar data yang disimpan dalam repositori menggunakan teknologi pengenalan pola serta teknik statistik dan matematika. Terus ada lagi pendapat dari Hen dan teman-temannya. Data mining adalah analisis atau seringkali besar jadi big data, kumpulan data observasional untuk menemukan hubungan yang tidak terduga dan untuk meringkas data dengan cara baru yang dapat dimengerti dan berguna bagi pemilik data. Ini ada juga dua pendapat ahli yang lain. Menurut Evangelos Simonis, data mining adalah bidang interdisipliner yang menyatukan teknik dari machine learning, pattern recognition atau pengenalan pola, statistik, database, dan visualisasi untuk mengatasi masalah ekstraksi informasi dari base data yang besar. Ini ada satu lagi pendapat dari Berry dan Linov. Data mining adalah proses eksplorasi dan analisis dengan cara otomatis atau semi otomatis dari sejumlah besar data untuk menemukan pola makna dan aturan. Ini hanya pengertian ya untuk kita pahami saja. Nah, mengapa sih kita pakai data mining? Yang pertama karena pertumbuhan eksploratif dalam pengumpulan data. Ya. Terus menggunakan sistem informasi yang pernah kita bahas. Jadi banyak sekarang bidang menggunakan sistem informasi. Di setiap perusahaan kan hampir pakai ya. Terus penyimpanan data dalam database relasional, data warehouse atau big data. Soalnya ketersediaan peningkatan akses ke data dari navigasi web atau dan internet. Ini maksudnya
histori kita searching di internet itu direkap oleh mereka juga. Data akan sia-sia jika tidak digunakan dengan benar. Jadi data hanya data saja kalau tidak bisa diolah jadi informasi. Terus kita harus menemukan cara yang lebih efektif untuk menggunakan data ini dalam proses mendukung keputusan daripada hanya menggunakan bahasa atau query tradisional. Yang teman-teman belajar di database, query MySQL, nah itu masuk dengan query tradisional. Itu alasan kenapa ada data mining. Nah, apa hubungan dengan matkul kita BI? Nah, menurut Gartner Group, BI atau kecerdasan bisnis adalah proses mengubah data menjadi informasi dan melalui penemuan mengubah informasi itu menjadi pengetahuan. Pada jenis data apa sih digunakannya? Yang pertama, data warehouse. Yang kedua, transaksional database. Terus ada juga advanced database system. Ada spasial, dan temporal, time series, multimedia, gambar, terus teks juga bisa, ini internet. Semua data bisa diolah menggunakan data mining. Jadi ini data dari transaksionalnya. Nanti akan melakukan seleksi dan pembersihan data, kemudian ditransformasikan. Kemudian data mining di sini dilihat patternnya, lalu nanti akan dievaluasi atau diterapkan datanya. Ini secara garis besarnya. Kita akan coba bahas lebih detailnya. Nah, jadi apa sih itu data mining? Itu disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar. Jadi ada 3 data ya. Jadi ada 3 makna. Pertama, data, informasi, dan pengetahuan. Data adalah fakta yang terekam dan tidak membawa arti. Jadi hanya sekedar teks saja, itu disebut dengan data. Nah, sedangkan informasi adalah penjelasan, rangkuman, rekap, dan statistik dari data. Jadi data yang telah diolah itu disebut dengan informasi. Selanjutnya ada pengetahuan. Pengetahuan adalah pola, aturan, atau model yang muncul dari data. Jadi setelah data diolah menjadi informasi berubah jadi pengetahuan. Sehingga data mining sering disebut knowledge discovery in database, atau singkat KDD. Konsep transformasinya dari data menjadi informasi, menjadi pengetahuan, menjadi kebijakan. Data tidak membawa arti, merupakan kumpulan dari fakta-fakta tentang suatu kejadian, suatu catatan terstruktur dari suatu transaksi, dan merupakan materi penting dalam membentuk informasi. Misalnya ada informasi adalah hasil olahan dari data setelah direkap atau dirangkum. Maksudnya hasil statistik dari data dan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu yang bisa dipahami dan memberikan manfaat bagi penerimanya. Itu informasi. Yang terakhir pengetahuan, itu gabungan dari suatu pengalaman, nilai, informasi kontekstual, dan juga pandangan pakar yang memberikan suatu framework untuk mengevaluasi dan menciptakan pengalaman baru dari informasi. Itu menurut pendapat Thomas H. Davenport. Bisa berupa solusi pemecahan suatu masalah, petunjuk suatu pekerjaan, dan ini ditingkatkan nilainya, dipelajari dan juga bisa diajarkan kepada yang lain. Kita masuk ke contoh kasusnya ya. Sini kita punya data nih. Ini ada data karyawan. Ini ID karyawannya. Terus kita punya tanggal dia absen. Kemudian waktu dia datang dan waktu dia pulang. Ini data. Oke. Setelah kita punya data, nah kita harus mencari informasi dari data tersebut. Contohnya kita mencari
informasi akumulasi bulanan kehadiran karyawan yang tadi bentuknya data ini. Jadi tanggal, waktu datang, waktu pulang kita ubah menjadi ID karyawan, terus jumlah masuknya berapa, kemudian alfanya berapa, cutinya berapa hari, kemudian sakitnya berapa hari, dan telatnya berapa hari. Ini disebut dengan informasi, data yang telah direkap informasi. Selanjutnya, informasi juga bisa berupa pola atau kebiasaan kehadiran mingguan karyawan. Jadi yang tadi kita rekap di sini, kita mencari pola kehadiran karyawan berdasarkan mingguan ya. Nih, hari Senin yang terlambat itu ada 8 orang. Terus pulang awalnya 0 karyawan. Terus yang izinnya 4 orang, yang alfanya 3 orang. Terus di hari Selasa ada 1 orang yang terlambat dan 1 orang yang pulang lebih awal. Hari Rabu di sini ada yang izin 1 hari, yang alfa 2 hari, dua orang. Nah, yang kita soroti di sini ada hari Senin yang terlambat ada banyaknya 8 orang dibanding hari-hari lainnya. Dan untuk hari Jumat di sini ada yang pulang awal lebih banyak, 9 orang dibanding hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Ini informasi yang kita dapat dari absensi karyawannya. Nah, dari data tersebut kita bisa mengolahnya menjadi pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan tentang kebiasaan karyawan dalam jam datang atau pulang kerja. Ini bisa kelihatan ya polanya. Terus pengetahuan tentang bagaimana teknik untuk meningkatkan kehadiran karyawan. Jadi dari informasi ini kita ubah jadi pengetahuan dan akhirnya menjadi kebijakan. Kebijakan penataan jam kerja karyawan khusus untuk hari Senin dan Jumat. Jadi peraturan jam kerjanya hari Senin dimulai dari jam 10 karena banyak yang telat ya. Jadi Senin itu mulai jam 10 dan hari Jumat diakhiri lebih awal yaitu jam 2 karena banyak yang kurang lebih awal di hari Jumat tersebut. Dan sisa jam kerja dikompensasi ke hari lain. Itu pengertian dari data menjadi informasi, menjadi pengetahuan, dan akhirnya menjadi kebijakan. Ini gambarannya kalau kita gambarkan ya, dari mulai data absen karyawan, terus menjadi informasi, yaitu rekap kehadiran karyawan, selanjutnya menjadi pengetahuan, yaitu pola kebiasaan datang dan pulangnya karyawan, itu pengetahuan. Dan yang keempat menjadi kebijakan, yaitu penataan jam kerja karyawan. Seperti itu. Jadi kalau digambarkan lebih detailnya, ini data nih, hanya bentuk-bentuk seperti ini, tidak bisa kita manfaatkan. Lalu kita menjadi informasi, kita ubah itu menjadi titik-titik, kita warnai, lalu menjadi pengetahuan, kalau kita gambarkan tuh, sudah menjadi wawasan, kita tahu dari titik mana sampai titik mana, lalu menjadi kebijakan. Itu adalah kita dari data, informasi, pengaturan, kebijakan. Apakah paham sampai sini? Ada yang tanyakan nggak mengenai data menjadi informasi, jadi pengetahuan? Pak Agung ada?
Jadi itu yang di Zoom ada yang bertanyakan. Novita Sari, ada yang tanyakan nggak tentang data menjadi informasi, menjadi pengetahuan, hingga menjadi kebijakan? Pak. Belum ada? Ya Pak, sampai saat ini belum ada. Gimana? Kurang jelas suaranya? Paham ya sampai sini? Fahmi, apakah masih online, Fahmi? Hmm. Paham kan sampai sini? Ya, kalau paham kita masuk di task in data mining. Di sini ada 5 tugas nih dari data mining. Classification, kemudian estimation, yang ketiga prediction, yang keempat clustering, dan kelima association. Ada 5, jadi hampir-hampir mirip nih kelimanya. Pertama kita bahas klasifikasi dulu ya. Jadi klasifikasi adalah proses menemukan model atau fungsi yang menggambarkan dan membedakan kelas atau konsep data untuk tujuan atau dapat menggunakan model untuk memprediksi kelas objek yang label kelasnya tidak diketahui. Model turunan didasarkan pada analisis kumpulan data pelatihan atau data training yang biasa kita temui di big data, yaitu objek data yang label kelasnya diketahui. Oke. Nah, dalam klasifikasi terdapat variabel kategori target seperti golongan pendapatan. Misalnya dapat dibagi menjadi 3 kelas, yaitu berpenghasilan tinggi, berpenghasilan menengah, berpenghasilan rendah. Ini sebagai contoh kasus dari klasifikasi. Nah, model data mining memeriksa satu set besar record. Setiap record berisi informasi tentang variabel target serta suatu set variabel input atau prediktor. Nah, ini jadi yang kita mau prediksi adalah pendapatan mereka dari pendapatan tinggi, menengah, sampai berpenghasilan rendah. Dari mana mereka bisa mengklasifikasikannya? Pertama dari umur, kemudian jenis kelamin, kemudian pekerjaannya. Nah, kalau misalnya dia umurnya 47 tahun, kemudian dia perempuan dan software engineering, kemungkinan dia berpenghasilan tinggi. Nah, kemudian ada lagi data kedua, umurnya 28 tahun, laki-laki, terus konsultan marketing, kemungkinan dia itu berpenghasilan menengah. Jadi seperti itu cara membaca klasifikasinya. Jadi kalau nanti ada data lagi masuk dengan umur 47, terus
gendernya perempuan, dan pekerjaannya sebagai software engineering, maka klasifikasi akan mengkategorikan datanya sebagai berpenghasilan tinggi. Itu contoh dari klasifikasi. Oke, kalau secara gambaran seperti ini datanya. Nanti kita akan coba praktek di sini decision tree. Kita akan menjadikan data menjadi pohon keputusan. Nah, algoritma yang bisa dipakai yaitu K-Linear Snake Classification atau KNN. Ada decision tree, ada naive Bayes classification, ada support vector mesin, dan lain sebagainya. Jadi kita praktek di sini decision tree nantinya. Soalnya kita bahas yang estimasi, yang tadi klasifikasi, sekarang estimasi. Estimasi mirip dengan klasifikasi, kecuali bahwa variabel target adalah numerik. Yang tadi kan kategori nih, berpenghasilan tinggi, menengah, sama rendah. Nah, sedangkan kalau estimasi itu bentuknya angka. Nah, model dibangun menggunakan catatan lengkap yang memberikan nilai variabel target serta prediktor. Contohnya memperkirakan nilai rata-rata. IPK itu kan angka ya targetnya. Nilai rata-rata mahasiswa pasca sarjana berdasarkan IPK sarjana mahasiswa tersebut. Jadi contohnya memprediksikan IPK pasca sarjana dari IPK sarjananya. Jadi saat dia daftar di S2, si sistem akan mengecek IPK dia S1-nya berapa. Itu dia akan prediksi hasil akhirnya berapa sih IPK-nya. Contoh dari estimasi. Ada juga memperkirakan pembacaan tekanan darah sistolik pasien rumah sakit berdasarkan usia pasien, jenis kelamin, indeks massa tubuh, dan kadar natrium darah. Jadi bedanya klasifikasi sama estimasi, estimasi bentuk target akhirnya angka. Nah, metode yang digunakan simple linear regression dan correlation. Yang kedua bisa juga menggunakan multiple regression. Selanjutnya ada prediction atau prediksi. Mirip dengan klasifikasi dan estimasi, kecuali untuk prediksi hasilnya terletak di masa depan. Contohnya prediksi harga saham 3 bulan ke depan, dan prediksi persentase peningkatan kematian lalu lintas tahun depan jika batas kecepatan dinaikkan. Kemudian contoh yang lain memprediksi apakah molekul tertentu dalam penemuan obat akan udah bahas klasifikasi, estimasi, sama prediksi. Prediksi untuk masa depan ya. Selanjutnya ada clustering atau pengelompokan. Tugas klasifikasi data mining sebelumnya berkaitan dengan mempartisi data berdasarkan sampel pelatihan. Jadi dia itu bisa memprediksi datanya kalau ada data latih. Jadi data yang tadi kita bahas tuh. Kalau usianya 47 tahun, terus gendernya perempuan, jadi kan mengkategorikan dengan berpenghasilan tinggi. Disebut dengan data training nih ini. Nah, beda dengan clustering. Clustering ini tidak punya data latih. Jadi dia itu langsung mengkategorikan datanya berdasarkan kemiripan. Catatan terkait dikelompokkan berdasarkan atas dasar jika memiliki nilai yang sama untuk atribut. Kelompok biasanya terputus-putus. Kalau digambarkan seperti ini nih. Nanti yang nilai contohnya IPK 3,7 nanti di sini semua 3,8. Ini nanti dia akan berdekatan tuh datanya. Jadi secara otomatis mengkategorikan datanya sendiri. Itu disebut dengan clustering. Algoritma yang bisa dipakai itu hierarki clustering sama K-means clustering. Terus yang terakhir ada asosiasi. Yaitu temukan atribut mana yang berjalan bersama.
Ini dikenal sebagai analisis keranjang pasar. Jadi berusaha untuk mengungkap aturan untuk mengukur hubungan antar dua atau lebih atribut. Jadi keranjang pasar itu kalau kita belanja di Indomaret, biasanya kita akan beli roti sama selai sama apalagi tuh. Nah, si asosiasi ini dia akan mengkategorikan tuh kalau customer beli roti biasanya beli apa saja. Dia akan mengasosiasikan seperti itu. Atau aturannya jika antecedent maka konsekuen. Eh, Kalau di matematika ada P maka Q. Jadi kalau orang biasanya beli roti, biasanya juga beli selai juga atau membeli eh, coklat gitu. Dan biasanya diterapkan di Indomaret atau Superindo juga. Jadi biasanya menyimpan barang-barang itu berdekatan biar customer belinya sekalian banyak. Jadi ada ada rumusnya mereka nyimpan barang itu. Tuh, jadi kita udah bahas klasifikasi, estimasi, prediksi, clustering, sama asosiasi. Ada yang ditanyakan atau bingung? Bingung ya? Kayak gitu. Tanyakan? Nggak ada? Ada. Yang di Zoom ada yang ditanyakan? Jadi kita udah bahas tugas-tugas dari data mining. Tidak, Pak. Oke. Kalau tidak ada, kita masuk di praktek. Sini prakteknya praktek menghitung ya, bukan praktek di lab. Sebenarnya bisa diimplementasiin pakai aplikasi. Cuman lebih bagusnya kita tahu juga di belakang aplikasi gimana sih cara dia mengkategorikan datanya itu. Hmm. Oke, kita masuk di algoritma C4.5. Dia masuk ke klasifikasi kalau tadi di teorinya ya. Oke, pohon keputusan merupakan sebuah struktur yang dapat digunakan untuk membagi kumpulan data yang besar menjadi himpunan-himpunan record yang lebih kecil dengan menerapkan serangkaian aturan keputusan dengan masing-masing rangkaian pembagian. Anggota himpunan hasil menjadi mirip satu dengan yang lain. Itu menurut pendapat Barry Michel. Sebuah model pohon keputusan terdiri dari sekumpulan aturan untuk membagi sejumlah populasi yang heterogen menjadi lebih kecil atau lebih homogen dengan memperhatikan pada variabel tujuan. Ini adalah nanti hasil akhirnya seperti ini. Ini ada langkah-langkahnya. Pertama, kita pilih atribut sebagai root, sebagai akarnya. Kemudian buat cabang untuk masing-masing nilai. Kemudian bagi kasus dalam cabang. Yang terakhir, ulangi proses untuk masing-masing cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Ini rumusnya sebagai informasi saja. Jadi kita akan menggunakan gain sama entropi. Ya, kita di sini punya 14 data. Kecilan ya. Gimana besarin?
14 dari perkiraan seorang itu dia main golf atau tidak. Jadi di sini kita punya 14 data riwayat nih orang buat main, apakah dia main atau tidak. Jadi ada target datanya tuh bermain no atau yes dari outlook, temperatur, humidity, dan windy. Nah, yang pertama kita cari entropi, kemudian yang kedua kita cari gainnya. Nah, kalau kita kategorikan dari 14 data ini, outlook itu ada cloudy, rainy, dan sunny. Untuk temperatur itu ada cool, hot, sama mild. Untuk humidity, kalau kita kategorikan, sini ada high dan normal. Maju aja sini. Oke. Ini jadi kalau kita kategorikan seperti ini ada outlook, temperatur, humidity, dan windy. Ini kita pindah ke sini. Kemudian yang ada di sini kita filter. Ternyata datanya ada cloudy, rainy, sama sunny. Cloudy, sunny, dan rainy. Jadi yang lainnya sama datanya. Gitu. Sama dengan temperatur juga ada 3 kategori. Ada cool, mild, sama hot. Untuk humidity ada high sama normal. Dan untuk windy itu ada false dan true. Oke, sampai sini. Terus kita masukin jumlah kasusnya. Total kan ada 14 data. Nanti kita masukin total ada 14 data. Untuk kategori yang bermain, yes. Dan untuk kategori tidak bermain, kita masukkan ke kategori no. Nah, kita hitung di sini nih, yang no itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, 4 masukin ke sini. Ada 4 yang no kalau jumlah totalnya. Dan sisanya yang yes ada 10. Terus outlook yang cloudy. Nah, ada berapa nih yang cloudy? Cari di sini. Ini cloudy 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 jumlah kasus data yang cloudy. Untuk yang tidak bermain dari cloudy, kan cloudy dia bermain yes ya. Kemudian cloudy yes juga, cloudy yes, dan cloudy yes. Jadi ada 0 kasus yang tidak bermain kalau cloudy, dan ada 4 kasus yang dia bermain. Nah, sama untuk rainy juga gitu bacanya. Jadi kita cari nih rainy 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kasus rainy. Dan nanti ada 1 yang tidak bermain, dan ada 4 kasus yang bermain. Itu cara memasukkan data dari data ini menjadi kategori seperti ini. Paham ya? Nah, kita masuk ke bagaimana cara menghitung entropi total.
entropi total itu adalah entropi no total ditambah dengan entropi yes total. Nah, untuk menghitung entropi no total, ini ya untuk menghitung no totalnya. Ini rumusnya min 4 berarti yang jumlah kasus nolnya berapa? 4 sini berarti min 4 dikalikan dengan log jumlah kasusnya ada 4 dibagi total kasus ada 14. Jadi perhatikan yang ini dulu. Di min 4 dibagi 14 dikali log 4/14. Kalau kita masuk ke Excel, ya, jadi kan ada jumlah kasus itu ada 14 ya. Kita mau hitung yang entropi total yang total di sini, yang record pertama. Ada 14 kasus. Kemudian yang 0 itu ada 4. Dan yang yes itu ada 10. Nah, untuk menghitung totalnya dulu nih. Jadi udah rumusnya min 4 berarti min jumlah kasus 0 terus dibagi ini, dibagi dengan yes jumlah kasus totalnya. Nah, dia menghasilkan min 0,285. Terus kita menghitung lognya nih. Rumusnya log jumlah kasus. Karena kita mau khusus kita menghitung yang 0 berarti log log 4 dibagi total kasusnya. Kemudian kita base-nya 2. Terus kita kali. Itu menghasilkan 0,5163. Caranya. Ini untuk menghitung yang entropi no total ini. 0,51. Jumlah kasus 14. Terus jumlah yang 0 ada 4. Untuk menghitung entropi no totalnya min 4. Ini nih min 0-nya dibagi dengan jumlah kasus 14. Nah, selanjutnya kita tambah dengan entropi yes total. Berarti kita menghitung entropi yang yes kasusnya. Berarti sama dengan ini minus yang yes berapa dibagi jumlah kasus. Terus kita hitung lognya. Log dari jumlah kasus yang yes total dibagi dengan total kasus. Biasanya kita 2.
Terus kita kali ini sama yang log. Ini menghasilkan 0,3467. Terus kita tambah. Menghasilkan 0,8631. Itu cara ngitung awalnya. Untuk menghitung entropi total, itu juga dilakuin buat menghitung yang cloudy. Itu cloudy jumlah kasus ada 4, yang no ada 0, yang yes ada 4. Berarti kita tinggal mengubah sini nih, nolnya jadi 0, terus jumlah kasus ada 4. Lalu kita menghitung ini ya. Kalau kita menghitung cloudy, kira-kira seperti ini. Di entropi no total, entropi yes total masuk ke sini. Kemudian entropi yang tambahan dari entropi no sama yes masukin ke entropi yang sini. Itu. Terus setelah kita dapat entropinya, kita menghitung gain. Untuk gain kita menghitung yang outlook, temperatur, humidity, dan windy. Jadi 4 kategori ini yang kita mau cari gainnya. Nah, caranya itu entropi total, yang ini nih, entropi total, kita kurangi dengan proporsi ini ditambah dengan proporsi entropi Rayleigh ditambah dengan proporsi entropi Sunny. Kalau kita jabarkan lagi, entropi total yang 0,86 ini masuk ke sini, entropi totalnya. Kemudian kita kurangi jumlah kasus yang cloudy ada 4. Ada 4 kasus. Dibagi dengan jumlah kasus ada 14. 4 dibagi jumlah kasus ada 14. 4 bagi 14 dikali entropinya berapa? Ini kan 0. Ini 0 karena salah satu angka ada 0. Jadi kalau dikalikan jadi 0 juga angkanya. Di entropi sini 0. Di 4 dibagi jumlah kasusnya ada 4 dibagi 14 kasus dikali 0 entropi. Terus yang Rayleigh juga gitu. Ada 5 kasus. Rayleigh dibagi 14 kasus yang total kasusnya dikali dengan entropinya 0,72. Terus yang Sunny juga sama. Jumlah kasus Sunny ada 5 dibagi total kasus ada 14. 5 bagi 14 dikali dengan entropi Sunny-nya 0,97. Itu nanti akan menghasilkan yang cloudy menghasilkan 0 ditambah Rani menghasilkan 0,257 dan untuk Sunny menghasilkan 0,3467. Kita jumlahkan dulu yang di dalam kurungnya, terus kita kurangi dengan entropi total. Itu menghasilkan 0,258. Nah, kalau kita masukkan ke dalam tabel, ini entropinya nih, entropi yang ini, terus kita hitung gainnya, simpan di sini. Yang kategori outlook kita hitung gainnya, yang 0,25 kita masukkan ke gain yang outlook. Terus untuk menghitung temperatur, gain and temperatur, sama nanti ada entropi total dikurangi dengan proporsi cool, hot, sama mild. Nanti akan menghasilkan gain dari temperaturnya berapa. Gitu. Tanyakan? Aman ya? Nah, terus dari gain ini kita cari gain yang tertinggi nilainya. Di sini ada outlook 0,25, ada temperatur 0,18, ada humidity 0,37, dan untuk windy 0,005. Yang tertinggi kan ada di humidity ya, dengan angka 0,37.
dibanding yang lainnya. Nah, berarti yang jadi root itu adalah humidity 0,37. Terpilih menjadi rootnya. Jadi patokan orang untuk bermain itu pertama dicek dari humidity-nya. Nah, di sini nah, di sini kan ada yang humidity, ada 7 kasus nih yang high. 7 kasus yang high ini ada 4 kasus yang bermain, yang tidak bermain. Dan ada 3 kasus yang bermain. Nah, untuk yang normal ada 7 kasus yang semuanya adalah bermain. Jadi keputusan orang untuk bermain itu bisa dicek dari humidity yang normal, kemungkinan dia untuk bermain. Jadi kita bisa menggambarkan seperti ini. Humidity kalau normal kemungkinan bermain adalah yes. Ribet ya? Gitu. Nah, untuk yang high, karena high ini kebagi dua nih, jadi homogen, heterogen. Jadi ada 7 kasus ini, ada 4 data yang no dan 3 kasus yang yes, berarti kita harus cari lagi di sini akarnya seperti apa. Karena yang normal ini hanya ada 7 kasus dan semuanya bermain, kita bisa tentukan seperti ini. Untuk yang high, maka kita harus cari lagi nih aturannya. Kita masuk ke humidity, high. Nah, yang asalnya 14 kasus, kita ubah karena yang 7 kasus sudah kita ketahui, dia akan bermain. Nah, sisa 7 kasusnya masuk ke sini. Sisanya itu. Jadi, nah, ini kan ada 14 kasus. Nah, yang tadi kita udah temui kalau humidity yang normal, kemungkinan dia bermain. Kita filter lagi di sini. Normal kita unchecklist. Nah, di sini kita punya 7 data. Itu jadi dari yang humidity normal kita hapus karena sudah diketemunya itu hasilnya seperti apa. Sisa ada 7 kasus. Terus dari 7 kasus ini outlook, temperatur, dan windy. Nah, untuk outlook, sini berubah nih. Jumlah kasus cloudy menjadi 2. Lihat, cloudy jadi 2. Ini 1, 2 ya. Terus yang no-nya itu tidak ada. Dan untuk yes ada 2 data yang yes. Jadi kita hitung lagi tuh berapa jumlah kasus yang cloudy, jumlah kasus rainy, terus sunny-nya berapa dari filter 7 data ini. Paham? Apa kalau bingung tanya aja. Tuh, terus sama juga temperatur. Temperatur kan ada cool, hot, sama mild.
Nah, ini temperatur. Terus kita hitung lagi yang cool itu, karena 0 datanya, berarti kita isi dengan 0, 0 cool, yang kasus 0 dan kasusnya juga 0. Nah, untuk hot, kita cari lagi berapa jumlahnya. Ini ada 1, 2, 3. Ada 3 kasus yang temperaturnya panas ya. Itu juga dengan windy juga seperti itu. Nah, terus kita cari lagi entropi totalnya berapa dan gainnya berapa dengan rumus yang sama kayak gini. Entropi total terus gainnya. Nah, setelah kita berhasil mendapatkan gainnya, kita cari nih gain tertinggi punyanya siapa, punya kategori siapa. Kalau di sini gain tertinggi yang mana kategorinya? Outlook, temperatur, atau windy? Yang mana? Nah, nah, ya benar, berarti di sini dipilih gain outlook. Nah, maka dari gambar ini, humidity, normal, high, kita pecah. Yang high kalau dia outlook. Outlook kan ada 3 kategori tuh. Ada cloudy, sunny, sama sunny. Cloudy, kita cek lagi nih. Cloudy ada 2 kasus. Yang keduanya main. Berarti kita bisa tentukan kalau outlook cloudy, kemungkinan dia bermain. Yes. Untuk rainy, sini ada 2 kasus. Di mana ada kasus 1 dia tidak bermain dan 1 dia bermain. Ke sini masih tanda tanya. Kita harus cari lagi karena datanya belum homogen. Terus untuk Sani, di sini ada 3 kasus, di mana ketiga-tiga kasusnya tidak bermain. Nah, kita bisa tentukan kalau outlook Sani kemungkinan dia tidak bermain. No. Nah, setelah kita filter lagi tuh humidity high dan outlooknya Rani, ada 2 kategori lagi, ada temperatur sama windy. Kita balik ke Excel lagi. Tadi kan kita udah cari outlook, cloudy udah ketemu, sama Sunny juga udah ketemu ya. Kalau cloudy dia bermain, Sunny dia tidak main. Di sini ada dua data. Nah, 2 data kita masukkan ke sini nih. Ada 2 jumlah kasus data. Ada 1 bermain, 1 tidak bermain. Kita masukkan ke sini datanya. Terus temperatur, ada cool, hot, sama mild. Kita cari, ternyata cuma ada 2 data nih, mild doang. Berarti yang lain kita isi 0. Untuk mild diisi 2, karena di sini ada 2 data. Yang no kasusnya ada 1 dan yes kasusnya ada 1. Sama dengan win juga seperti itu. Terus kita cari entropinya berapa, entropi total, terus kita cari gainnya berapa. Dari sini gain tertinggi punya siapa? Windia. Nanti kita bisa cabangkan seperti ini nih. Humidity kalau dia high, terus outlook kalau dia rainy, dia cari yang windy. Kalau false, dia kemungkinan bermain. Kalau true datanya, windy-nya true, kemungkinan dia tidak bermain. Jadi itu bagaimana kita mengubah data menjadi decision tree. Cukup ditanyakan? Itu bisa dibaca-baca lagi ya di sini. Di praktek algoritma C4.5. Tanyakan?
Kalau enggak kita masuk ke latihan. Gua tanya yang di Zoom dulu. Yang di Zoom ada yang mau tanyakan nggak nih? Yang di Zoom? Novita Sari, Fahmi, nggak ada. Kalau nggak ada, masuk ke latihan. Jadi latihannya dikumpulin nanti nggak sekarang, pas UTS ya kumpulinnya. Itu sebagai esai, esai dari TS, dari UTS, nilainya 40%. Dokumen yang diunggah bentuknya PDF. Ini buat pohon keputusan dengan algoritma C4.5 dengan goal variabel adalah jumlah. Jadi di sini di, diminta apakah curah hujan besar ataukah sedikit. Bukan. Jadi jumlah pengunjung apakah dia banyak atau sedikit. Kalau hari libur, terus cuacanya seperti apa, sama minggu ke berapa dari bulan tersebut. Bisa kan ya, bisa. Nanti tugasnya dikirimin di sini. UTS yang 40% ya. Minggu depan masih minggu tenang. Dari sekarang aja ngerjainnya. Dan nanti minta gimana cara buat hitung jadi decision tree-nya. Ya. Dah, bingung tak? Bingung diulang lagi nih.
Aulia itu orang Tangsel kan ya? Sekarang izin atau kerja? Aulia itu kerja atau lagi di rumah aja? Aulia, staff juga. Kalau Novitasari sini juga, tapi masih di rumah. Hmm? Oh, tapi nanti ada, tadi ada. Waduh, kalau kita di luar aja kelasnya. Ya, jadi gitu ya, Aulia, terus Novitasari, Muhammad Fahmi. Minggu depan kita minggu tenang, terus minggu depannya lagi kita UTS. Ada dua, ada kuis sama bentuk esai. Nah, esai ini yang dikerjakan tugas yang ini buat poin keputusan ya. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Nggak ada.
Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup aja hari ini ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Saya cukupkan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.